Waalaikumsalam. Rohmi. Sehat, alhamdulillah. Ada apa ya, Mi? Ini mau Duduk ngobrol dulu deh. sebentar nih. Kenapa? Minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini? Iya sih, memang kayaknya agak-agak nggak terbuka aja gitu. Coba deh, Bu Fikah deketin. Barangkali bisa jadi sesuatu dari dia. Karena kalau misalnya biasanya kita lihat dia itu kan ceria. Belum sih, Mi. Emang kenapa? Coba deh perhatikan minggu-minggu ini tuh kayaknya nggak seperti biasanya gitu loh. Gitu. Memang iya sih. Kemarin-kemarin sih aku lihat dia kurang terbuka aja sih. Agak-agak kayak gitu deh. Coba deh diajak ketemu, ngobrol, kira-kira bisa dari apa dari dia. Kan nggak seperti biasanya. Iya sih. Bisa ya? Oh, kayaknya boleh deh. Tapi emang gimana Bu Rahmanya sekarang? Kayaknya masih ngajar di kelas 6B deh. Nanti coba ya, nanti aku cek WA. Kalau enggak panggil aja deh, nanti kita ketemu di ruang ini aja deh, perpus atau gimana gitu. Iya, yang sekiranya nggak terlihat ya. Iya. Oke, Gitu ya. Yaudah ya, Ya. aku pamit dulu. Oke. Waalaikumsalam. Kayaknya nggak perlu deh ke ini nyamperin Bu Rahma. Soalnya aku udah ketemu nih sama dia di ini tadi. Jadi nggak usah ya. Makasih ya Mi ya. Bu Rahma kenapa sih mukanya kok ini murung? Iya nih, aku lagi kayaknya sedikit ada masalah ya dalam kelas tuh. Masalahnya gimana nih? Apa yang mau Bu Rahma cerita? Mungkin bisa berbagi sama aku gitu. Ya mungkin kita tujuan ini bisa dari pertemuannya bisa curhat kali ya sedikit ya. Gini loh Bu Vika, masalahnya yang tadi itu saya kemarin mengajar bahasa Indonesia tentang ide pokok ya di kelas 6. Nah kayaknya anak-anak tuh masih nggak nyambung gitu. Kayaknya apa sih ide pokok, kalimat utama, kesimpulan. Nah itu yang masih mereka bingung. Gitu. Bu Rahma itu mau bahas siswanya itu kurang bisa ya untuk apa mengetahui kayak pelajaran bahasa gitu ya tentang ide pokok, simpulan, gagasan utama, pokoknya itu agak-agak bingung gitu ya. Perbedaannya mereka masih tidak bisa untuk membedakan antara hal-hal yang tadi gitu. Memang kira-kira kalau menurut Bu Rahma nih ya, kan Bu Rahma sudah mengamati siswa-siswanya nih, yang menjadi hambatan mereka tuh apa sih sebenarnya? Kok nggak bisa gitu ya dengan apa mengertinya ide pokok tadi kata Bu Rahma? Bagaimana tuh? Coba. Iya memang ya Bu Viko, saya merasa ya mungkin dalam mengajar itu saya masih menggunakan metode yang kurang tepat ya. Padahal di situ saya selain ceramah, saya juga sudah menampakkan secara praktik yang mana ide pokok, yang mana kesimpulan, yang mana kalimat utama, seperti itu. Oh, berarti sebenarnya Bu Rahma tuh sudah melakukan lah ya apa aktivitas yang mungkin bisa membantu mereka gitu ya dalam pengertian yang tadi masalah ide pokok segala macam. Iya. Terus memang tindak lanjutnya Bu Rahma untuk kedepannya gimana? Biar mereka tuh tambah lebih ngerti. Apakah ada cara lain seperti itu? Nah, rencananya memang tadi tuh sempat sambil minum itu saya sempat kepikiran Bu Viko. Oh ternyata metode yang saya gunakan itu kayaknya masih kurang tepat. Rencana saya ingin bikin papan pelangi. Papan pelangi itu yang berisi setiap paragraf itu ada yang kalimat utama warna biru gitu. Misalkan dia kalimat penjelas warna hijau dan kesimpulan itu misalkan warna kuning. Jadi yang warna-warna pelangi yang kita pakai sehingga mereka ngerti. Oh ternyata ini gitu. Saya kepikiran seperti itu. Gitu. Itu udah oke banget ya sebenarnya ya Bu Rahma ya. Tapi kalau menurut Bu Rahma lagi gitu, mereka itu siswa-siswanya Bu Rahma itu kalau dari sebelum di treatment gitu di level berapa, kemudian setelah Bu Rahma itu menurut Bu Rahma level berapa mereka akan menjadi level berapa? Nah sebenarnya sih untuk sekarang ini karena masih dengan metode yang biasa ya, saya mungkin menilai mereka 6 ya. Tapi saya pengen mereka itu berkembang minimal 8
atau 8,5 karena ada beberapa analisis dari data saya itu memang ada beberapa anak yang agak sedikit kurang dalam pemahaman seperti itu. Oh ya, itu udah bagus ya Bu Rahma ya. Saya sih tahu pasti Bu Rahma itu bisa sih sebenarnya kayak gitu. Pasti ada dong ya bantuan yang lain gitu kan ya, mungkin dengan teman-teman lain. Nggak apa-apa kayak kita yang sharing. Terus pasti ada lah Bu Rahma itu bisa dengan siapa gitu butuh bantuan komitmen ini gitu kan ya, untuk lebih bisa nih murid saya nih gitu. Nah, saya itu punya teman ya Bu, dia itu memang pintar bahasa Indonesia. Nah, dan dia itu secara bahasa baik gitu ya. Untuk membuat kartu pelangi itu saya mungkin akan dibantu oleh teman saya yang serating atau masa sama guru kelas 6. Tetapi untuk diskusi lebih lanjut untuk menggunakan metode papan pelangi ini, saya ingin berdiskusi dengan teman saya yang sudah tingkat pemahamannya tentang bahasa Indonesia dengan pola yang sangat baik untuk terus berdiskusi dengan dia gitu di luar sekolah saya, biar apa yang saya inginkan bisa tercapai seperti itu. Itu udah oke banget sih ya. Ya udahlah ya, kalau kayak gitu berarti udah agak ini kan ya, tenangan lah Udah ya. agak lega ya. Iya, dengan berarti cerita kayak gini ya. lega dan jadi agak plong. Oh iya, harus ada yang sesuatu yang harus saya benahi. Iya, seperti iya. itu. Oke deh kalau begitu ya Bu Rahma ya, karena sebentar lagi udah jam ini pelajaran aku masuk gitu ya. Jadi kan next kita ngobrol-ngobrol Oh iya, lagi makasih ya. Aduh, aku jadi bikin inspirasi nih dan bisa menemukan masalah sendiri. Oke, siap. Ya, Gitu thank ya. you ya. Rohmi, kaget aku. Iya, aku nggak bilang. Iya, tadi tuh gini, apa tuh namanya udah ketemu sama Bu Rahma. Ya udah sih, udah kelar. Saya tuh dia pusing lah ya sama siswa-siswanya. Gitu. Jadi ya udah beres ya, alhamdulillah udah katanya udah legaan dikit gitu loh. Jadi tujuan tadi ngobrol udah tersampaikan juga ya, Udah. dari karena seperti apa gitu ya. Iya, udah oke lah. Udah oke ya. Jadi problem besarnya apa? Iya. Identifikasi masalah yang Kak Rika sampaikan ke Bu Rahma. Ya, Dan ya intinya sih dia ini aja sih, dia bisa memutuskan sendiri itu Jadi harus udah apa gitu. Jadi udah punya rencana aksi Bu? Udah, ya? udah. Alhamdulillah. Terus gimana tindak lanjut setelah rencana aksinya? Ya ibaratnya pada dia paling kita sering-sering lagi tentang ya pokoknya komunikasi lah. Jadi nanti tetap dipantau ya? Iya tetap dipantau lah. Tanggung jawabnya ada kan ya? Ada, oke banget. Ketemu lagi kapan? Ya paling inilah minggu depan lah. Apa dia nyampein juga skala yang dia Level nanti ya udah. Dia lumayan lah muridnya masih bisa kata dia. Gitu. Tadinya level 6, dia level 8 gitu. Tak nih udah matching pakai metode tier tak. Iya, keren. Ngeliat si Rohmi gak? Lihat sih sepintas. Kenapa emang dia? Ya enggak sih, tadi tuh dia kayaknya ini kelihatan nggak kayak misalnya dia tuh kayak ada yang dipikirin gitu. Iya sih, agak kelihatan berbeda gitu. Kenapa ya dia? Makanya nggak tahu. Coba deh Bu Rahma ngomong deh sama dia. Kalau aku sih jujur aja ya, aku kan orangnya nggak enakan. Mungkin deket juga kan sama Bu Rahma gitu. Cuma aku penasaran aja gitu loh. Kenapa sih, kasihan juga kalau dia banyak pikiran kayak gitu gitu. Oke, nanti aku coba deh ya ketemu sama si Rohmi ya. Boleh sih. Ntar kabarin ya kalau Iya. udah ketemu. Oke. Rohmi. Rahma. Kita akhirnya ketemu ya. Tadi tuh saya lihat itu Rohmi tuh kayaknya agak beda banget hari ini. Kenapa ya, agak kurang semangat, kurang ceria gitu. Ada apa sih? Oh, beneran, kelihatan banget ya. Kenapa sih kayaknya nggak seperti biasa-biasanya? Jadi gini Rahma, tahu sendiri kan, hari ini tuh jadwal rapnya di supervisi. Dan ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Di supervisi? Waktu belajar, waktu di kelas, kayak nggak siap gitu Rohminya. Kalau nggak siap gitu kan jadi berasanya kayak, duh ada yang kurang nih. Nggak tau lah kenapa aku sebel banget sama diriku hari ini. Kenapa supervisinya tuh kira-kira nggak sesuai ekspektasi tuh?
apa yang jadi penyebabnya gitu loh. Jadi LPPK aku udah siap nih. Ya Allah, dan ternyata udah nih berjalan, Infocusnya nggak bisa connect sama laptop aku. Oh, pas dinyalain nggak bisa tampil. Oh, jadi kan kayak aku juga stuck di situ. Aku nggak siapin plan B-nya seperti apa. Ya karena selama ini kan kayaknya merasa terlayani, ya listrik ada, kita internet juga punya. Ternyata Infocus yang aku bawa itu Infocus yang memang nggak bisa connect sama laptop. Laptop aku jadi nggak dukung, nggak support. Jadi penyebabnya yang bikin supervisinya agak kurang ekspektasi itu gara-gara tidak masuk ya ke laptopnya. Jadi kan kayak terkendala kan ya. Durasi yang harusnya aku udah sampaikan materinya, termasuk videonya udah aku siapin, kan nggak bisa tersampaikan ke anak-anak. Akhirnya diumpan baliklah aku. Jadi umpan balik itu jadi catatan. Nah itu yang bikin penyebabnya nggak bisa connect itu gara-gara apa aja sih gitu? Yang kayaknya ini laptop aku yang bermasalah, kocak ininya. Laptopnya atau yang Infocusnya? Colokannya laptop aku. Tapi kemarin sore tuh bisa. Sudah pernah dicoba sebelumnya? Ya itu hari sebelumnya aku coba bisa. Tapi yang hari ini tadi kenapa aku nggak pastikan gitu loh. Oh, jadi dari colokan itu sehingga merasa supervisinya itu kurang. Jadi kan mediaku terhambat ya. Aku udah siapin media, tapi media pendukungnya, misal kayak Infocus tadi, nggak bisa connect ke laptop aku. Kenapa aku nggak bawa laptop yang lain atau pinjam punya teman? Aku jadi sebel kayak, ya Allah, udah tak siapin, rencana aksi udah beres, kemarin sudah dicek, oh iya ini udah oke. Tapi kenapa pas pelaksanaan itu bikin aku kayak ini hari terburukku. Tidak juga, pasti ada sesuatu yang akan bisa kita lakukan ya kan. Mungkin apa sih ekspektasi yang Rohmi harapkan sebelumnya sih di supervisi ini nih? Jadi skalanya kalau dibilang 1 sampai 10, tadinya tuh berharap berapa sih supervisinya? Kalau sekarang berapa? Terus pengennya berapa? Jadi gitu? aku pengen dapat 8 ya, harapan aku dapat 8. Tapi ternyata kok ngelihat di lapangan sama gitu, aku kayak ngerasa ini nilaiku 6 deh. Gara-gara nggak bisa tampil tuh ya, yang itu kan apa yang mau dijelaskan. Betul. Jadi kan gambar semuanya. Materiku udah siap, jadi materi yang paling inti berupa video itu malah nggak tersampaikan. Nah, misalkan nih Rohmi kedepannya akan disupervisi lagi. Nah, bagaimana nih rencana atau langkah-langkah yang akan Rohmi lakukan agar tidak terjadi seperti ini lagi? Apa tuh Intinya sih yang pertama ya, aku harus pastikan dulu nih, selain LPP aku lengkap nih ya, media yang aku bawa kepastian bisa atau enggaknya. Terutama yang pastikan ini jelas ya, terutama perangkat ini nih bisa masuk atau enggak kayak tadi. Bisa jadi ini mungkin kalau aku melihatnya sih laptop aku ya yang bermasalah, tapi belum tentu juga. Aku akan cek ke bagian sarpras, bisa siapa juga si info ini ya untuk kabelnya itu kan masih VGA. Terus jadi rencananya mau LPP harus disiapin. Terus apa namanya? Ada plan B lah. Kalau misalnya ini laptop atau Infocus lain kali masih nggak bisa nyala, ada plan B. Plan B-nya. Apa tuh plan B? Worksheet yang memang lengkap dengan materinya. Ya walaupun agak tebelan sih seperti kayak modul ya, modul ajar gitu. Jadi udah ada bener. materi, terus ada latihan, terus terakhir ada evaluasi. Gitu. Kayak gitu sih. Tapi ya kayak gitu bikin sebel ya pada iya. Ya itu apalagi kita di supervisi kan jadi kayak deg-degan gitu. Tapi sudah ada langkah-langkah, terus sudah ada menemukan solusi gitu. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa ngebantu Rohmi itu untuk kayak pemecahan masalah nih, untuk membantu ngecek-ngeceknya tadi siapa? Terus misalkan kalau untuk membuat modul aja siapa nih kira-kira yang bantu Rohmi untuk kayaknya aku mengatasi perlu ini nih, perlu tersebut. orang lain nih dalam kelancaran supervisiku berikutnya. Aku akan libatkan sarpras ya, yang dia paham kabel mana yang bisa dan nggak bisa gitu. Aku kan ambil comot aja tadi. Salahku itu juga. Nah bisa jadi kan nggak sesuai dengan ekspektasi itu gara-gara nggak masuk. Iya kan. Nanti itu pasti aku libatkan sarpras. Terus yang lain mungkin rekan guru yang lain ya yang serumpun, mata pelajaran serumpun. Ada sih teman itu yang ngajar kelas atas tuh. Nah, mungkin minta bantuan dia. Oke. Kalau paling enggak
selain minta bantuan teman, aku juga harus siapin perangkat lain nih, laptop misalnya harus paling nggak aku pakai flash disk untuk ngantisipasi Iya. oh nggak kena nih, oh berarti aku harus ganti laptop. Wah, bagus banget ya Romi ya. Jadi udah ada teman yang untuk bantuin. Nah, komitmen dari Romi itu agar benar-benar nih ada plan A dan B itu benar-benar terlaksana tuh komitmennya apa? Melaksanakannya dengan apa? Apa ya, paling nggak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini ke depan walaupun nggak supervisi aku pun harus nyiapin itu. Oh, Padahal kan aku- bagus sekali. Kalau supervisi kan dinilai ya, Mm-mm. jadi kayaknya Untuk ada- nilai kita. Tapi aku ternyata harusnya punya tujuan lain selain untuk eksternal seperti itu. Paling enggak kalau misalnya setiap harinya aku prepare dengan baik walaupun nggak disupervisi, itu kan baiknya juga balik ke aku. Iya. Gitu loh. Terus berimbas juga kepada murid ya. Inginnya sih gitu. Aku juga salah nih hari ini karena aku sebel, aku masuk di kelas yang lain jadi ke bawah Kebawa ya suasana. Padahal yang di supervisi kelas tadi, kelas yang berikutnya malah kena imbas Kebawa. ke aku yang asem gitu. Tapi setelah menemukan solusi sendiri seperti ini, ada perasaan apa nih Rominya? Ya segitulah, lega lah. Lega ya. Paling nggak Jadi udah ada teman ngobrol. ketawa-ketawa ya. Paling nggak ada teman ngobrol kan. Iya, Aku udah sampai ada ke ketawa-ketawa yang gitu. informasi di saya apa hari ini aku stuck di perasaan seperti ini, pembawaannya. Tapi kan aku masih ada ngajar kelas lain juga. Makanya aku ke kantin nih, disamperin. Makasih loh. Oke, Ini udah diminum tadi udah dibuatin. Ih, terima kasih. Nah, alhamdulillah nih sudah terpecahkan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan rencana-rencananya tadi Amin, amin, dan amin. sukses buat Amin, Romi. amin. Doanya ya Rahma. Doa. Bu Rahma, Gimana? tadi udah ngobrol sama Romi? Nah, ketemu tadi di kantin. Oh, Di kantin. cerita apa? Cerita ternyata emang benar dia Benar kan? masalah sedikit sih tentang supervisi yang diakui kemarin-kemarin Oh, itu. supervisi. Emang kenapa supervisinya? Ternyata dia ada sedikit problem lah sama medianya. Oh, gitu. Tapi dia udah menemukan solusi yang ada plan A, ada plan B-nya malah. Biasa Keren. dia. Udah ada ceria-ceria gitu. Kan berarti bener Udah kan Bu happy. Rahma mah bisa ngobrol sama dia. Kalau aku sih jujur ya, aku mah kurang ini gitu. Jadi tapi udah bagus ya. Udah Kan lega. namanya ngeliat temen kayak kesel gitu kan kayaknya gimana gitu ya. Ya benar-benar. Jadi Terus diajak sudah ngobrol gitu enaknya. Sudah dia sudah punya komitmen juga setelah itu pengen melaksanakannya dan dengan siapa juga gitu. Bagus lah. Ya udah. Alhamdulillah dia sukses deh. Oke. Assalamualaikum. Kebetulan pengen banget ketemu sama Rohmi dari tadi. Terus nyari-nyari aku di sini. Oh, di mana tuh ya Rohmi? Kenapa? Ini Rohmi kebetulan banget. Itu aku lihat tuh kayaknya si Safiko itu agak-agak sedikit kurang semangat ya. Biasanya kan dia happy gitu ya, terus terbuka sama kita. Ini kayaknya ada sesuatu deh sama dia. Tadi aku ketemu di lorong. Mm-mm. Kayaknya tak sapa nggak denger apa gimana gitu. Coba deh diajak ngobrol, diajak diskusi kecil sama Safiko ya. Oke? Siap kan? Assalamualaikum. Ya Allah, waalaikumsalam. Kaget banget. Apa beneran deh? Bete lagi bete banget pokoknya nih. Kenapa? Di kelas yang tadi? Iya. Ya. Makanya tuh lama. Iya makanya agak-agak ini sih bete, gondok gitu ya. Aku ketemuinnya di lorong tak sapa nggak noleh. Iya mungkin karena kebawa ya, masih suasananya kesel gitu loh. Jadinya ya ini ngetik aja bingung mau Awas copot apa nih. Keyboardnya awas copot. Iya ya, nggak boleh marah-marah ya, sabar ya ya Allah ya. Ya Allah iya sih. Gimana tadi gimana? Kok bisa bikin sebel kamu? Jadi gini, tadi tuh siswa tuh tadi di kelas, kan aku baru dateng tuh ya. Tiba-tiba nih si Umar, Umar yang kecil Arab itu. iya si Umar ya ampun, itu tuh aduh nggak sopan banget ngomongnya gitu kan. Padahal aku tuh kan di kelas sudah bawa suasana baik gitu kan ya di kelas gitu ya. Cuma biasalah celutukannya, mungkin aku lagi ini juga kali ya sensitif banget gitu kan. Jadinya ya udah katakannya kok ngeselin banget sih gitu, tapi kan nggak boleh ya ini ya kesel begitu. Terus gimana kok Umar bisa ngomong apa sih Umarnya? Ya gitulah, Bu Vika ngapain sih gitu.
ngajar-ngajar kayak gini nggak penting gitu. Kaget juga sih kok bisa anak murid gitu ngomong kayak gitu. Dan dia Iya. begitu, biasanya nggak kayak gitu. Makanya ini sih mungkin harus ini kali ya, ngobrol sama dia kali ya. Iya. Pasti dia juga mungkin ada masalah, cuma mungkin aku masih belum bisa ngobrol sama dia nih gitu. Terus gimana rencananya, mau ketemu kembalinya atau kamu tetap dengan kekesalan kamu nih? Ya nggak boleh juga sih ya, pasti kita ya aku sih mungkin harus ketemu sih sama dia biar tahu gitu ya kenapa sih nih dia kok bisa gitu loh berkata kayak gitu sama aku gitu. Ya namanya kita guru kan ya nyembunyiin banget perasaan gitu ya, tetap ceria gitu kan di tempat apa di kelas, jadi harus nggak boleh kelihatan padahal udah kesel banget gitu. Kesannya sampai Iya. skala berapa nih, 1 sampai 10? Ya keselnya sih skalanya udah tinggi banget sebenarnya ya. Bisa 8 gitu, saking keselnya gitu ngadepin nih anak gitu kan. Begitu deh jadinya, ya mungkin harus ketemu kali ya. Iya ya, sama hubungannya. Iya ngobrol gitu ya kayak gini deh Tadi mungkin aku ya. udah diganti kayaknya. Tapi emang rencananya gimana? Mau ketemu langsung hari ini atau minggu besok? Ya paling abis ini aja sih dia pulang gitu kan, ada pelajaran bahasa Inggris tuh, pelajaran semester. Mungkin abis itu aku panggil biar aku ketemu deh sama dia, aku ngobrol, aku sama kayak gitu sharing gitu ya sama dia biar dia kenapa sih nih dia bisa ngomong gak sopan gitu sama aku gitu. Nah jadi seru nih ya ngobrol. Oh iya iya bro. Ya biar aku jadi legaan gitu. Rencana yang mau ditanyain Komar apa dulu? Gak mungkin kan? Iya langsung marahin gitu nggak mungkin kan. Kenapa? Ya paling aku tanya dulu sih sama dia, kok kenapa sih kok kamu bisa gitu sama ibu gitu, pelan-pelan sih. Ya tadi memang karena masih kesel jadi belum kepikiran harus apa gitu. Mungkin ini ditenangin nih sama Rohmi dateng nih, jadi aku bisa lah ya berpikir jernih dikit gitu. Jadi bisa lah nanti ngobrol dulu sama dia kenapa, nanya dulu. Pasti dia nggak mungkin kan gak ada penyebabnya dia bisa ngomong. Selama ini aku nggak pernah digituin juga sama dia gitu. Baru kali ini dia kayak ngerasa boring gitu belajar sama aku gitu sih. Siapa tahu ya nanti dari ngobrol sama Umar jadi tahu lah Umar sampai ada tindakan seperti itu ya. Tapi emang keren loh bisa nahan emosi di depan anak-anak. Iya. Gak kelihatan banget kan. Tapi aku Tapi kesel banget nih. iya. Tadi di luar udah bisa apa gak ada. Itu dia. Kalau depan anak kan bisa, kalau lagi sendiri kayak ngerasa sendiri padahal ada kamu, maaf ya sebelumnya ya. Agak tenangan kan. Iya tenang sih lumayan. Kalau marahnya tadi skalanya udah 8, sekarang kira-kira Ya turun pasti kalau untuk marahnya ya udah redaan. Kayak hampir udah nggak ada lah. Iya. janganlah orang Iya biasanya sih. ceria kok. Ntar keinget umurnya. Tapi Iya. kalau tadi yang ngajak Umar ketemu, selain ketemu apa lagi? Ya paling kalau misalnya dia nggak mau jujur gitu kan ya mungkin bisa lah suruh dia nulis gitu perasaan dia gitu, boleh lah gitu. Tapi kayaknya anaknya nice kan selama Iya ini. nice sih. Ya paling aku nanti kalau misalnya itu komunikasi lagi ya kalau nggak bisa bantuin lah kalau kayaknya. Tapi keren banget nih, ini kan sudah adem, ketemu Umar, semoga Umar pun juga bisa tenang. Ya kita juga nggak tahu kan, Umar begitu tuh kenapa. Iya sih. Mau ngajar lagi? Iya mau ngajar lagi. Nanti abis ini kan ada jam di kelas itu lagi lah ya. Semoga Aku nanti ngisi berbeda. ekskul. Semoga berbeda lagi gitu. Iya, semoga nggak kebawa sama yang murid nanti aku ajarin lagi yang Udah keren ekskul. nih, udah nemuin solusinya mau harus apa. Keren. Sip deh. Makasih loh ya Mi. Jangan gitu lagi disapa. Astagfirullah. Iya. Ya udah lanjut, ngerjain Oke. apa sih? Ini bikin apa? Modul ajar. Gitu. Titip salam buat Umar tadi ya. Ayo, Soalnya kasih. di pelajaran aku nggak kayak gitu. Iya. Oke deh. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak. Aku ketahuan dulu tuh apa. Mau Oke. ikut? Nanti deh aku lagi bikin ini belum selesai buat besok nih modul ajarnya. Oke, sip. Thank you nih. Ya sama-sama. Kirain Mau siapa? ke kamar mandi juga. Betulan. Nanti kamar mandi ya. Iya. Gimana? Udah ketemu sama Safiko? Alhamdulillah udah. Oh, Udah tersenyum lagi. udah tersenyum. Udah ketemu tuh masalahnya. Ketemu. Udah ketemu masalah sama kakak dia. Biasa si Umar. Si Umar anak yang Arab. Iya. Oh. Dia kan biasanya nice banget. Mm. Pas kebetulan si Ika masuk, dia bikin ulah menurut Ika. Oh. Dia ngeluarin kata-kata yang menurut Ika menyakitkan. Oh, tapi
tapi udah menemukan solusi Bu Fikranya? Dia Udah. nanti mau ngajak ketemu Oh, temannya. Siapa tahu bukan ketemu. siapa tahu memang juga ada problem sebetulnya sampai dia berada di situ. Tapi keren loh kan. Iya. Dia di depan murid nggak nampak sama sekali. Tapi giliran ketemu aku di lorong yang aku Iya. cerita, ternyata dia nggak nyapa. Sama ketemu saya juga, kok kenapa ini beda gitu, makanya aku nyuruh dirimu. Oh bagus deh, berarti udah ketemu nih solusinya nih. Enggak, nanti sore katanya ini pulang sekolah kan dia misi ekskul. Nanti ketemu Humar setelah itu. Oh. Kalau dia nanti Humarnya nggak berani pun, ya titip kertas supaya Humar menuliskan untuk dia. Oh berarti rencana-rencana aksinya udah terlihat ya. Oh mantap. Aku belum sih